Hola hola, ketemu dengan saya Yesi di Omel Podcast, obrolan milenial. Yo 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 yo. Oke guys, hari ini di Omel Podcast kita kedatangan narasumber yang mewakili Banten dalam kejuaraan di Jumpara. Mau tahu siapa narasumber kita? Kita akan langsung tampilkan. Ini dia Yunisa. Oke, tepuk tangan. Hore. Oke, Yunisa sudah berpegangan tangan tadi dengan Bunda. Katanya biar nggak tegang ya Bunda. Oke, baik. Yunisa, Ya, apa Bun. kabar? Alhamdulillah baik. Tadi gimana perjalanan ke sini? Aman? Aman. Aman, alhamdulillah. Boleh tahu nggak Yunisa itu nama lengkapnya hanya Yunisa saja atau ada kepanjangannya? Ada. Apa tuh? Yunisa Ayu Lestari. Waduh, cantik banget Yunisa Ayu Lestari, gitu ya. Yunisa anak keberapa? Anak pertama dari 2 bersaudara. Jadi punya adik satu. Punya adik satu. Waduh, cowok cewek? Cowok. 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 Wah, berarti lengkap ya orang tua ya. Alhamdulillah. lengkap. Oke, Nisa, boleh tahu nggak Nisa nih asalnya dari mana nih? Dari lingkungan Kedaung, Kota Kedaung, Serang. Kota Serang. Jadi emang orang Serang. Orang Serang. Orang Serang ya. Jadi memang orang asli Banten. Orang asli Banten. Oke, boleh tahu juga nggak nih, Nisa ini kan kalau Bunda lihat seragamnya ini kayaknya salah satu siswa atau siswi yang memang sepertinya mengikuti ekskul PMR nih. Tapi nanti kita akan kupas tuntas ya. Pengen tahu deh, Nisa sekolah di mana? Nisa asal sekolahnya itu dari SMK Negeri 7 Kota Serang, Bunda. SMK Negeri 7 Kota Serang. Oke, hore, halo, coba dikasih salam teman-temannya ya. Halo warga SMK 7. Oke, halo SMK Negeri 7 Kota Serang, salam dari kita di Omel Podcast. Ya. Sedang dengan teman kita Yunisa Ayu Lestari. Yunisa, tadi Bunda pernah bahas ya, Yunisa pakai jaket Palang Merah Indonesia, cuma kayaknya jaketnya agak berbeda. Apa Bunda nggak pernah lihat jaket yang seperti ini ya? Boleh ceritain nggak, Nisa itu ekskulnya itu mulainya dari kapan? Kalau untuk Nisa ikut eskul PMR sendiri tuh mulainya dari SMP, Bunda. SMP? Iya, Dari SMP? dari SMP. Emang SMP tuh udah ada ekskul ya? Udah ada. Oh Udah ada gitu. ekskul Jadi di sekolahan ya? di sekolahan. Oke, jadi sudah di kelas berapa tuh SMP-nya? Dari mulai masuk SMP kelas 7, Bunda. Kelas 7, berarti 7. kelas 2 SMP ya? Kelas 7 itu kelas 1. Oh iya, aduh nggak berhitung ya Bunda ya, oke, Kelas 1 baik SMP. ya. Itu awal-awal masuk PMR tuh gimana sih, ceritain dong ke Bunda. Kan kamu dulu kelas 7 nih, Iya. maksud Bunda tuh pastilah kan kamu awam lah ya, itu apa sih? Betul. Diajak temen, apa disuruh sama bu guru, pak guru, atau mungkin orang tua kamu mungkin dulunya pernah menjadi salah satu murid yang pernah ikut ekskul PMR. Kalau awalnya itu sebenarnya pengen ikut itu tuh semenjak SD, Bunda ya. Kan SD? kalau SD itu namanya dokcil ya. Dokter kecil. kecil, Ya. oke. Tapi karena di SD Nisa itu nggak ada, jadi baru adanya itu zaman SMP, Bunda. Di SMP Negeri 20. SMP Kota Negeri Serang. 20. Oh, berarti nih ya yang SMP Negeri 20 ya. Kasih salam lagi nih ya. Ini alumni dari SMP Negeri Negeri 20, 20. Waduh, terus gimana? Terus kan awam, Bun ya. Iya, benar. Itu dibagi spesialis. Nah, kebetulan Nisa sendiri tuh kebagian di spesialis pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Pertolongan pertama. Iya. Setelah itu corona, Bun ya. Oh, Stuck corona. di corona itu masuk lagi tuh SMK. Di SMK 7 itu kebetulan ada PMR-nya juga. Ada PMR juga. Nah, karena oke. Nisa pengen melanjutkan, Bun ya. Iya. Jadi ikut lagi lah di SMK, daftar lagi. Alhamdulillah keterima di eskul PMR. Iya, oke. Karena memang sudah punya pengalaman di SMP ya. Iya. Berarti banyak pengalaman yang menarik ya di PMR ya, sampai kamu tuh saya udah pernah nih SMP nih. Berarti
SMK saya pengen coba lagi Iya. ya. Oke, Nisa, ini Bunda juga dapat informasi, Nisa juga kan sekarang kelas 12 ya. Kelas 12. Kelas 12 ya. Artinya kan Nisa kan ikut ekskul juga, belajar juga. Itu ada hambatan nggak ketika kamu harus bagaimana mengatur waktu untuk ekskul, untuk belajar? Kan kadang-kadang yang namanya ekskul itu ya nih guys, kadang-kadang tuh kan harus ada kejuaraan-kejuaraan ya. Itu kira-kira dari sekolahnya kira-kira support nggak, atau mungkin ada aja mungkin yang maaf nih pada saat anaknya dispen itu ada aja guru yang maaf sepertinya kurang support lah gitu dalam hal nilai, dalam hal tugas dan sebagainya. Gimana sayang? Kalau di SMK 7 sendiri tuh alhamdulillah membantu ya Bun ya, terus mensupport juga. Enak ya. Iya, alhamdulillahnya. Nah, kebetulan setelah ikut itu di ajang dinilai Bun ya. Dinilai, itu ya. Nisa sendiri tuh alhamdulillah bisa mengatur waktu. Nah, kan kalau eskul itu kan sore Bun ya, setelah pulang sekolah itu baru mulai eskul. Iya. Jadi bisa dibagi. Jadi kalau pagi itu kan sekolah nih sampai selesai asar itu ya Bun ya. Nah habis itu baru ke eskul. Kan kalau eskul juga nggak setiap hari. Kayak misalkan hari Kamis sama hari Sabtu. Sabtu kan libur Bun ya. Jadi itu bisa dibagi waktunya, dan kalau untuk kayak dispen gitu alhamdulillah guru-guru mengerti. Waduh, enaknya luar biasa nih. Berarti guru SMK Negeri 7 Kota Serang nih baik-baik ya, support banget. Jadi nggak heran nih salah satu produknya ya. Oke, luar biasa. Terus untuk nilai-nilai itu ada masalah nggak Nisa, mungkin dari rapot dan sebagainya? Alhamdulillah nggak ada Bun ya. Alhamdulillahnya malah dapet peringkat gitu. Waduh, tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Hore ya. Ini lagi nih salah satu milenial muda perempuan ya yang punya segudang prestasi dan predikat ya. Oke, coba peringkat berapa coba? Kalau zaman SMP itu 1-2 Bun ya. Tapi kalau SMK ini menurun gitu Bun ya. Mungkin karena banyak sekali Banyak orang-orang yang kegiatan. yang cerdas, yang pintar di SMK. Saingannya 7. banyak. Wah, saingannya Ya, banyak. oke, Tapi alhamdulillah nurunnya nggak jauh-jauh Bun. Oke, keberapa? Baru ketiga. Alhamdulillah, itu mah luar biasa ya. Tepuk tangan lagi ya, semangat ya. Dia yang hebat, gue yang semangat, gak gila kan. Nisa ya. Senang deh beneran ya. Aduh, Kamu jadi tuh malu. udah mana bisa membawa nama SMK Negeri 7 Kota Serang dari PMR ya, terus ranking juga nggak, aduh bener ya. Terus kemudian apalagi nih kamu kegiatannya selain PMR apalagi coba Nisa? Nisa sendiri ikut organisasi juga Bun. Organisasi apa? OSIS. OSIS, ya ampun, tepuk tangan lagi nih. Ini disabet semua nih predikatnya nih ya. Kamu ngerasa nggak kalau kamu punya predikat segudang kayak gini banyak yang ilfil nih? Wah, enggak juga kayaknya enggak Bun juga. ya. Kayaknya Cowok-cowok mungkin kayaknya agak insecure nih. Ya, Ya bisa jadi mungkin. bisa jadi ya. Tapi saya yakinlah itu tidak menjadi suatu hambatan buat kamu untuk terus moving forward ya. Nisa, ini kamu punya prestasi apa nih di PMR? Prestasi itu apa saja? Dan yang paling menarik itu prestasi apa yang kamu raih selama kamu mengikuti kegiatan-kegiatan PMR ini? Pertama itu kalau zaman SMP kan ikut lomba-lomba Bun ya. Alhamdulillahnya sering dapet kayak misalkan 1-2 itu kejuaraannya. Terus pas SMK ini ikut perlombaan lagi di kampus Unbaja. Unbaja, Banten Jaya. Universitas Banten Jaya. Yang di mana? Yang di sini Bun. Yang di mana ya namanya? Yang dekat UIN lah. Oh, dekat UIN. Oke, ya. Oke. Itu ikut kejuaraan di tingkat kabupaten kota, masih kabupaten kota. Itu alhamdulillah dapat juara pertama dan dapat juara umum juga. Oke, jadi selalu juara ya? Alhamdulillah. Jadi, ada juga yang enggak Bun. Ada yang enggak. Oke, Ada yang enggak. gini, kamu kan selalu juara. Kamu kan selalu ranking. Alhamdulillah. Kamu kan maksudnya kamu selalu ada di tengah-tengah orang yang punya predikat terbaik lah. Orang-orang yang luar biasa pencapaiannya. Nah, pada saat kamu tidak menang itu, kamu, ini kalau menang oke lah tahu rasanya gimana ya. Cuma pada saat kamu, aduh
nggak menang nih, nggak sesuai dengan, atau mungkin menang tapi nggak sesuai harapan nih. Itu apa yang ada di diri kamu? Apa yang ada di pikiran kamu? Sedih Bun ya, sedih Sedih kayak kecewa kepada diri sendiri. Iya, iya. Tapi juga kayak ini motivasi, sebagai motivasi. Itu pasti ada orang yang lebih baik dari Nisa dan itu yang dijadikan motivasi buat Nisa, kayak Oke. Nisa juga harus bisa seperti mereka gitu. Oke, luar Harus biasa ya. lebih lah gitu ya, harus Betul. belajar lagi seperti itu. Ya, jadi Sobat Melas ini mungkin yang dapat dikatakan Nisa ini orang yang pembelajar dan orang yang bisa memotivasi dan tahu kemana dia harus bangkit lagi pada saat dia terjatuh ya. Oke Nisa, ini boleh disampaikan nggak ke teman-teman Omel Podcast? Coba agak diperlihatkan lah Nisa ya. Ini bajunya sepertinya agak berbeda nih. Wah. Ini seperti ikut kontingen Jumpara ya? Iya. Oke, kita mau yang tahu nih, Jumpara. Pengen tahu kan guys, Jumpara itu apa? Terus kenapa bisa menjadi perwakilan dari Banten? Ya, oke, bisa diceritakan Nisa, Jumpara itu apa sih? Jumbara itu sebenarnya suatu ajang pertemuan Bun, ajang silaturahmi antara seluruh palang merah Indonesia yang ada di seluruh Indonesia gitu Bun. Nah kalau sebenarnya untuk masuk ke Jumbara sendiri itu ada tes-tesnya Bun ya, Oke. kayak seleksinya lah Iya. semacam gitu untuk menjadi perwakilan Banten. Tunggu sebentar, Jumpara atau Jumbara? Jumbara, Jumbara. Oke, singkatannya apa sih Jumbara? jumpa, bakti dan gembira. Oke, jumpa, bakti dan gembira ya, happy. Happy. Oke, ya Jumbara ya. Ini dilaksanakan di mana nih? Di Provinsi Lampung, di di Kalianda. Lampung, Kalianda. Itu kapan? Dilaksanakan kapan tuh? Tanggal 2 Juli sampai tanggal 10 Juli kemarin. Baru ini? Barusan Barusan banget. Barusan banget. Berarti bajunya baru nih. Masih hangat. Masih hangat. Ya, masih hangat dan berarti baru digantung ya, belum Baru. diapa-apain ya. Jadi masih ada Ya. kenangan-kenangan ya seperti itu. Boleh cerita nggak di Jumbara itu pengalamannya apa aja? Pengalamannya itu banyak banget Bun ya, kayak ketemu teman-teman baru yang dari seluruh Indonesia gitu. Banyak banget sih, kayak dapat materi baru juga Iya, yang iya. belum pernah Nisa dapat di sekolah gitu Bun ya. Terus banyak banget pengalaman baru yang Nisa dapat dari Jumbara sendiri. Gitu ya. Ya. Oke. Yang paling seru tuh apa? Yang paling seru banget, atau mungkin di sana kamu ketemu dengan temen yang memang artinya pasti kan akan ketemu dengan beberapa provinsi ya. Iya, Itu semua provinsi ikut. Semua provinsi ikut. Terus kamu bisa sampai jadi perwakilan Banten itu apa? Caranya bagaimana? Awalnya itu kan ada seleksi dari sekolah Bun ya. Dari sekolah. Dari sekolah. Setelah itu terpilihlah masuk ke seleksi kabupaten kota. Kabupaten masuk kota, masuk. ke kabupaten kota Serang. Iya. Nisa kebetulan domisilinya di kota Serang Bun. Setelah itu terpilihlah sebagai perwakilan dari kota Serang. Waduh, luar biasa, keren. Terus ada lagi melalui dari kota Serang dibawa ke provinsi Lagi, PMI oke. Provinsi Banten. Ah. Setelah itu udah selesai, kita ngelakuin lagi ada technical center. Oke. Setelah itu baru ada juga kayak TC-nya itu sampai 3 Bun. Oke, training center gitu ya. Training Oke. centernya itu sampai 3 kali. Iya. Berarti panjang juga ya. Panjang Bun. Berapa lama itu prosesnya? Sekitar ada hampir 2 bulan. Waduh, 1 bulan. lama juga ya, itu dari sama. bulan puasa. Oh, dari bulan puasa. Dari bulan puasa. Aduh, luar biasa ya. Jadi itu kamu dari Banten itu ada berapa orang yang menjadi perwakilan bisa berangkat ke nasional? Sekitar ada 36 36 Kurang orang lebihnya. dari seluruh Banten. seluruh Banten Dari berbagai macam sekolah. dari berbagai macam sekolah. Nah, dari SMK Negeri 7 Kota Serang berapa orang? Nisa doang. Waduh, 1. tepuk tangan lagi, keren ya. 1, tapi menang. Menangnya juga sama, juara 1 ya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Nisa, di Jumbara di Lampung itu, Yes. apakah kamu hanya bertemu dengan orang-orang yang provinsi saja, sebangsa dan senegara lah? Arti apakah cuma dari provinsi yang ada di Indonesia saja, atau mungkin ada dari negara-negara lain yang datang ke Ada. Kalianda? Ada dari
beberapa negara tetangga Bun ya. Oke, tetangga. Itu ada contohnya Amerika. Ih, serius? Iya benar. Amerika? Iya. Oh iya, terus Laos, Laos, apalagi? Kamboja. Kamboja, ha-ha. Ada dari Malaysia juga. Malaysia juga, Dari oke. Cina dan beberapa negara tetangga. Beberapa lain. negara tetangga lainnya. Jadi seru juga ya? Seru banget. Oke, gila keren ya. Di sana tuh tempat itu memang seperti kemah atau gimana? Seperti kemah Bun ya, kayak lapangan luas. Itu dibagi 2 area Bun. Iya, Area iya. utara sama area selatan. Jadi saking banyaknya, jadi harus dibagi 2 area. Oke, luar biasa ya. Aduh, tepuk tangan deh, keren ya. Itu pengalaman yang memang benar-benar katakanlah nggak semua orang bisa dapat loh, Nisa. Ya, ini juga ajangnya kan 5 tahun sekali Bun Lama ya. 5 tahun sekali. Nah, 5 tahun sekali. Iya. Jadi 5 tahun yang lalu itu Banten dapat predikat juara berapa? Ke-1 Bu. Juara 1 lagi, Juara gile 1 ya lagi. Banten ya, hebat Banten. Go Banten. Aje Kendor katanya ya. Aje Kendor. Aje Kendor. Aje Kendor bukan Aje. Aj- Aja. Ini aja gue nggak bisa ya, ngaku orang Banten tapi ngomongnya nggak bisa ya. Oke Nisa, silakan diminum dulu nih ya, mungkin aus ya, tapi aus juga lah ya. Terus sudah sarapan? Alhamdulillah udah. Sudah, oke. Kita minum dulu. Duh, luar biasa. Nisa, ini kayaknya kita bisa sampai pagi ya kalau ngobrol terus ya. Tadi awal deg-degan tapi sekarang enggak ya? Enggak, enjoy, Oke, enjoy. Enjoy banget. Siapa yang nggak enjoy ya? Oke Nisa. Saat pengumuman, pasti kan Nisa kan dak dikduk ya. Wah, iya. Pasti ya gitu. Pasti. Apalagi saya yakin Banten 5 tahun yang lalu menang juara 1, nggak mau dong ngelepas predikat juara yang sama. Iya. Ya dong, pasti artinya kamu punya beban moral yang lebih tinggi dari kontingen lainnya, dari provinsi lainnya ya. Nah, pada saat diumumkan Banten itu juara 1, itu apa yang Nisa rasakan? Coba Nisa ceritakan mungkin bagaimana dulu dari mana saja dulu yang juara, terus Banten juara 1 tuh bagaimana ceritanya? Oke, awalnya kan dikira Nisa itu dari peringkat pertama Bun ya, dari peringkat pertama diurutinnya. Nah, itu dari awal sampai mau akhir itu Banten gak disebut Bun. Oh gitu. Iya. Berarti yang galau bukan Nisa doang. 36 orang itu galau 36 saat itu. orang itu Oke. galau Bun ya. Itu kayak kok ini Banten gak disebut-sebut gitu oke, kan. Kayak ternyata itu tuh Banten itu peringkat pertama. Waduh. Jadi diurutinnya itu dari peringkat ketiga, 3, 2, 1. Di situ langsung gitu. excited banget Wah, ya. excited banget. Nangis itu kayak nggak? nangis tuh. Nangis ya, luar biasa kayak ya. mempertahankan itu lebih susah Bun ya Iya, daripada meraihnya lagi Apa gitu. ya? Betul. Ya, Betul. mendapatkan sesuatu itu lebih mudah tapi mempertahankan itu lebih sulit. Mempertahankan itu lebih susah. Ya, seperti itu. Tuh catat ya. Catat buat semuanya ya. Karena memang nggak mudah banget mempertahankan. Ya. Lebih berat ya. Lebih berat Bun. But you can do it. That's the most important thing. Ya, dan kamu selalu yakin lah kamu bisa. Nisa, apa pesan-pesan Nisa buat Sobat Mels yang melihat pencapaian Nisa saat ini? Untuk Sobat Mels, Iya, Sobat Mels sayang. jangan menyerah, tetap berjuang karena Oh, I love it. semuanya itu pasti akan ada masanya kita ada di atas. Weh, boleh. Keren. Ya, oke, baik. Guys, ya. Tapi ntar lu, gue sebelum closing statement nih, Bunda pengen tanya satu lagi. Karena tadi kan Nisa menceritakan pada saat, sorry ya kita ke flashback sebentar dikit aja. Nisa menceritakan bahwa di situ ada orang Amerika, Kamboja, Laos, ya kan. Pastinya kan di situ ada bahasa-bahasa yang berbagai macam Yes. bahasa ya, oke. Ada kendala nggak dengan mereka? Iya. Ada ya Bun ya, Ada. apalagi Nisa kayak bahasa Inggrisnya tuh kurang Bun ya. Oke. Jadi tapi di situ ada orang yang nerjemahin. Translator ya, Ada. interpreter, oke. Jadi ada yang nerjemahin, And no big deal ya, nggak ada masalah akhirnya. nggak ada kan? masalah. Asik, oke. Karena terus ada yang nerjemahin. Jadi kita Iya. kalau ngobrol kayak rebutan juga Bun ya. Oh gitu. Iya, kalau Seneng aja ya? Iya, seneng aja gitu. Terus paling seru itu pas bagian anjang sana Bun. Anjang sana itu semacam Apa kayak tuh?
kita itu kayak dari provinsi Banten dan provinsi lain itu silaturahmi datang ke tenda-tendanya, ke gitu. kafling-kaflingnya gitu. Kafling. Itu kaflingnya provinsi dan negara. Tapi kalau negara itu dibedain Bun, beda tempat lah gitu. Beda tempat, oke. Nah, ya. Keren ya, luar biasa, mantep banget ya. Oke, saya bisa membayangkan lah berbagai macam rutinitas Yunisa yang benar-benar sangat, pengalamannya sangat luar biasa ya, luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Sobat Mels, closing statement dari Omel Podcast. Kita bisa lihat yang pertama dari sosok Yunisa Ayu Lestari ini, lulusan salah satu siswi terbaik dari SMK Negeri 7 Kota Serang. Yang pertama adalah tidak patah semangat. Tidak pernah patah semangat. Tidak boleh, Pak. Iya, tidak boleh patah semangat ya. Terus yang kedua adalah orang yang senang belajar dan mencoba. Tidak memikirkan hasilnya itu apa, tapi bagaimana kita mencoba dulu, bagaimana kita belajar dulu. Karena hasil itu tidak akan membohongi proses. Yang terakhir adalah sosok yang memang berjiwa besar. Artinya tidak, saya jujur, karena untuk orang-orang PMR itu kan orang-orang yang punya empati itu di atas rata-rata. Jadi tinggi banget ya, orang yang senang bantu orang lain, orang yang care banget bagaimana bisa meringankan beban orang lain, ya, dan itu humanity banget, maksudnya kemanusiaan tinggi banget ya. Bisa keep moving, keep fighting, keep going. Apapun ke depan ya, kamu pasti bisa. Oke teman-teman, demikian perbincangan kami dari Omel Podcast ya dengan Yunisa. Mungkin dari Yunisa ada yang ingin disampaikan buat teman-teman Omel Podcast? Oke teman-teman, jangan lupa subscribe YouTube, IG, dan TikToknya Omel Podcast. Oke, sekali lagi jangan lupa subscribe YouTube, IG, TikTok, dan Instagram Omel Podcast. Sampai ketemu lagi, yo 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 yo.